channel MATLAB. Nah, pada video sebelumnya kita udah ngebahas persamaan nilai mutlak, ya. Persamaan dan definisi nilai mutlak, apa sih nilai mutlak itu gitu. Nah, sekarang kita akan membahas pertidaksamaan. Jadi materinya masih berkaitan dan ini dipelajari di kelas 10 matematika wajib semester pertama kurikulum 2013. Sebelum saya bahas tentang pertidaksamaan nilai mutlak, saya ingetin lagi definisi dari nilai mutlak itu, ya. Apa sih definisinya? Definisi nilai mutlak ini, nilai mutlak dari X itu bisa bernilai dua macam. Dia bisa berarti bisa kita ganti, atau dia bernilai X jika X-nya lebih dari sama dengan 0. Dan mutlak dari X ini bisa bernilai negatif X jika X-nya kurang dari 0. Nah, ini penting. Dan berlaku juga untuk apapun yang ada di dalam tanda mutlaknya. Ya, contohnya, mutlak 2X tambah 1. Mutlak 2X tambah 1 ini akan sama aja dengan 2X tambah 1 jika 2X tambah 1-nya lebih dari sama dengan 0. Dengan kata lain, jika X-nya lebih dari sama dengan negatif 1/2. Ya, dan akan bernilai negatif 2X tambah 1 jika gimana? Jika 2X tambah 1 kurang dari 0. Dengan kata lain, jika X-nya kurang dari negatif 1/2. Itu. Ya, simpel ya. Contoh lagi misalnya, 4X min 5. Ini nilainya gimana? Bisa bernilai 4X min 5 jika gimana? Jika 4X min 5 lebih dari sama dengan 0, atau jika X-nya lebih dari sama dengan 5/4. Dan akan bernilai negatif 4X min 5 jika gimana? Jika 4X min 5 kurang dari 0, atau jika X-nya kurang dari 5/4. Oke, paham ya? Itu definisi. Nah, kalau kalian udah ngerti tentang definisi nilai mutlak ini, maka gak akan ada masalah saat kita mengerjakan baik persamaan nilai mutlak maupun pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, sekarang kita ke pertidaksamaannya. Misalnya gini, mutlak X kurang dari 5. Ya. Sekarang kalau kita mau menyelesaikan soal ini melihat konsep mutlak sebagai jarak dari titik 0 pada garis bilangan, ya. Kalau kalian udah lihat video sebelumnya, kalian pasti ngerti ya. Kalau kita ngelihat konsep mutlak ini sebagai jarak dari titik 0 pada garis bilangan, ini sama aja gini. Berapa sih nilai X yang memenuhi yang jaraknya kurang dari 5 dari 0? Jadi kalau kita buat garis bilangannya gini. Ini 0. 0 di sini. Yang jaraknya kurang dari 5 dari 0. Kurang dari 5 dari 0 bisa aja kan ke kanan gitu. Kurang dari 5, berarti ini mentok di 5 nih. Kurang dari 5, nah ini yang memenuhi. Ya, kurang kalau ke kanan. Ini nilai X yang memenuhi berapapun X di sini, yang bilangan real, bukan hanya 1, 2, 3, 4 gitu ya, bilangan real. Jadi banyaknya ini gak hingga banyaknya. Ya, berapa nilai X-nya yang jaraknya kurang dari 5 dari 0? Kalau ke kanan berarti yang nilainya ada pada di antara 0 dan 5. Tapi yang berjarak 5 itu bukan hanya dari 0 ke kanan kan? Bisa aja dari 0 ke kiri. Berjarak 5, berarti dari sini berapa? Negatif 5. Ya enggak? Negatif 5 gitu. Oke. Nah, jadi kalau gitu nilai X yang memenuhi ya ini, interval ini nih. Interval ini. Ya. Berarti antara negatif 5 dan 5. Jadi X kurang dari 5, X lebih dari negatif 5. Jadi penyelesaian dari sini, ini nih. Mutlak ini, pertidaksamaan ini terpenuhi untuk interval domainnya X lebih dari negatif 5, X kurang dari 5. Oke, masih bingung ya?
Oke, sekarang gimana kalau kita menyelesaikan dengan definisi nilai mutlak sendiri? Kalau kita mau menyelesaikan dengan definisi nilai mutlak, maka kita akan, kalau saya menyebutnya, memecah domain. Caranya gimana? Pertama, kalian cari dulu pembuat nol, kita sebut titik kritis, pembuat nol dari nilai mutlak. Di sini nilai mutlaknya mana? Ini. Pembuat nolnya berapa? Mutlak X sama dengan 0, ini sama aja dengan X sama dengan 0 ya. Oke, berarti kita bagi interval X lebih dari sama dengan 0, X kurang dari 0 gitu. Interval apa ya? Kiri dan kanannya titik kritis. Sekarang lihat definisi. Untuk X lebih dari sama dengan 0 berarti mutlak X ini sama aja dengan X gitu ya. Mutlak X akan sama dengan X jika X-nya lebih dari sama dengan 0 gitu. Jadi pertidaksamaan ini pada interval ini sama aja dengan X kurang dari 5. Lihat, interval X lebih dari sama dengan 0, X kurang dari 5. Kurang dari 5 ke kiri kan. Lebih dari sama dengan 0. 0 lebih dari, berarti ini. Nah, ini. Jadi kita peroleh pada interval ini penyelesaiannya adalah X kurang dari 5 lebih dari sama dengan 0. Kemudian pada interval domain X kurang dari 0, mutlak X ini bernilai apa? Mutlak X bernilai negatif X jika X-nya kurang dari 0. Berarti ini pertidaksamaannya sama aja gini. Negatif X kurang dari 5. Kalau kita kali dengan negatif 1, ya, kita kali dengan negatif 1. Negatif X kali negatif 1 kan positif X. Kalau dikali negatif pertidaksamaan gimana? Dia berbalik gitu. 5 kali negatif 1, negatif 5 pada interval X kurang dari 0 gitu. X lebih dari negatif 5. Negatif 5 lebih dari ke kanan kan. X kurang dari 0. Ini 0 misalkan. Kurang dari ke kiri. Oh, ini penyelesaiannya. Jadi gimana? Jadi X kurang dari 0, X lebih dari negatif 5. Nah, sekarang jadi penyelesaian dari pertidaksamaan ini gimana? Ya gabungan dari keduanya. Ya, gabungan dari ini dan ini kita gabung. Maka kita peroleh gabungannya negatif 5, 0 gitu. Kemudian positif 5. Dari sini yang pertama dia kan gini penyelesaiannya. Dan yang kedua dari 0 sampai negatif 5. Maka kita peroleh X-nya itu kurang dari 5 lebih dari negatif 5. Nah, dapat jawabannya sama kayak yang tadi. Nah, dari dua cara penyelesaian barusan, maka kita peroleh bentuk umumnya. Ya. Oke, jadi barusan kita peroleh bentuk umumnya. Jika mutlak X kurang dari A, maka penyelesaiannya adalah negatif A kurang dari X kurang dari positif A. Berlaku juga untuk interval tertutup. Jadi kalau ada sama dengan, ini sama dengan. Ingat ya, kalau tandanya kurang dari, mutlak X kurang dari A, maka jawabannya negatif A kurang dari X kurang dari positif A. Catat. Oke, ini yang pertama. Nah, berlaku juga jika di dalam mutlaknya berupa apa ya, bentuk aljabar lain, misalnya gini. Mutlak 2x min 1 kurang dari 7, maka jawabannya gimana? Penyelesaiannya berarti negatif 7 kurang dari 2x min 1 kurang dari positif 7. Ingat pola ini nih ya. Ini yang pertama, bentuk pertama. Lalu gimana? Kita pengen di tengahnya itu hanya X aja. Maka semua ruas kita hilangkan negatif satunya. Berarti semua ruas kita tambah dengan 1. Negatif 6 tambah 1. Negatif 7 tambah 1. Berarti negatif 6 kurang dari 2X kurang dari 8. Kita pengen di tengah X aja. Kita apain? Ya kita bagi dengan 2 gitu. Jadi negatif 3 kurang dari X kurang dari 4. Ngerti ya? Dapat nih. Jadi untuk pertidaksamaan ini, maka inilah penyelesaiannya. Ini jawabannya. Oke, masih bentuk kurang dari.
contoh lagi, misalnya gimana kalau mutlak 5x tambah 1 kurang dari sama dengan 16 misalnya. Gimana penyelesaiannya? Berarti kita peroleh, lihat lagi pola ini untuk tanda kurang dari, pokoknya kalau kurang dari ingat pola ini ya. Maka kita peroleh, oh ya ini kurang 1 tambah 1 aja ya. 5x tambah 1 kurang dari sama dengan 16. Berarti negatif 16 kurang dari sama dengan 5x tambah 1 kurang dari sama dengan positif 16. Pertama kita hilangkan satunya, kita kurangi dengan 1 semua ruasnya. Ini berapa? Negatif 17 kurang dari sama dengan 5x kurang dari sama dengan 15. Paham ya? Kita apain sekarang? Kita bagi dengan 5. Kita kan pengen x di tengah, hanya x aja. Kita bagi dengan 5, maka kita peroleh negatif 17 per 5 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 3 ya. Dapat. Nah ini penyelesaiannya. Oke, itu jika tandanya kurang dari. Sekarang gimana jika tandanya lebih dari? Misal kita mau nyari penyelesaian mutlak x lebih dari 3 ya. Kalau kita lihat konsepnya pada konsep jarak, kita nyari berapa sih nilai x yang memenuhi yang jaraknya lebih dari 3 dari 0. Ini 0, jaraknya lebih dari 3. Berarti ya dari 3 ke sini kan, ke kanan, atau dari negatif 3 ke kiri gitu. Oke. Nah, jadi sekarang kita peroleh bentuknya lagi. Jadi kalau mutlak x lebih dari a, maka penyelesaiannya ya x kurang dari negatif a atau x lebih dari positif a. Nah ini penyelesaiannya. Oke. Nah ini penting, catat ya. Nah ini bentuk kedua. Ini bentuk kedua yang perlu kalian ingat. Jika tandanya lebih dari, maka x kurang dari negatif a atau x lebih dari positif a. Ini kedua. Contoh misalnya. Mutlak x lebih dari sama dengan 5. Maka jawabannya gimana? X kurang dari sama dengan negatif 5 atau x lebih dari sama dengan positif 5. Udah gini aja. Atau gimana kalau di dalamnya bentuk aljabar? X tambah 3 lebih dari sama dengan 7. Maka jawabannya gimana? X kurang dari sama dengan, atau gini, X tambah 3 kurang dari sama dengan negatif 7. Kurang dari sama dengan negatif 7. Atau X tambah 3 lebih dari sama dengan positif 7. Kedua ruas yang bagian sini, kedua ruas kita kurangi 3 ya. Maka X kurang dari sama dengan negatif 10. Atau ini kedua ruas kita kurangi 3 juga. X lebih dari sama dengan 4. Nah ini penyelesaiannya. Jelas ya? Ini dua bentuk yang akan kita gunakan nanti. Tapi sebenarnya bentuk pertidaksamaan, tipe soal pertidaksamaan nilai mutlak itu banyak. Akan kita bahas beberapa contoh soal berikut ini. Kalian siapkan alat tulis dan pastinya jangan lupa baca deskripsi video ini ya. Ada beberapa link penting yang mungkin akan bermanfaat. Oke, kita lanjut ke beberapa contoh soal. Nah, contoh pertama. Mutlak 3x min 4 kurang dari 8. Ingat, kalau mutlak x kurang dari a, maka penyelesaiannya gimana? Negatif a kurang dari x kurang dari positif a. Nah, kita gunakan pola ini. Ya, mutlak x kurang dari negatif 8. Berarti negatif 8. Saya ulangi lagi, mutlak 3x min 4 kurang dari 8. Ini artinya negatif 8 kurang dari
3x min 4 kurang dari positif 8. Pertama, kita tambahin dengan 4. Maka negatif 4 kurang dari 3x kurang dari 12. Sekarang kita apain? Kita bagi dengan 3. Negatif 4/3 kurang dari x kurang dari 4. Ada nggak? Negatif 4/3 kurang dari x kurang dari 4. Maka jawabannya B. Nah, sekarang kita ke contoh kedua. Himpunan penyelesaian dari mutlak 3x tambah 2 lebih dari 5. Lihat tandanya lebih dari. Ya. Ingat lagi polanya. Kalau mutlak x lebih dari A, maka penyelesaian gimana? X kurang dari negatif A atau X lebih dari positif A. Maka untuk pertidaksamaan ini, maka kita peroleh 3X tambah 2 kurang dari negatif 5 atau 3X tambah 2 lebih dari positif 5. Oke, sekarang kedua yang sebelah sini nih. Kedua ruas kita kurangi dengan 2, maka kita peroleh 3x kurang dari negatif 7, maka x kurang dari negatif 7/3. Yang sebelah kanan, kita kurangi negatif 2 ya. 3x lebih dari, kita kurangi 2 berapa? 3, maka x lebih dari 1. Maka jawabannya ini. X kurang dari negatif 7/3 atau X lebih dari 1. Ada nggak? X kurang dari negatif 7/3 atau X lebih dari 1. Maka jawabannya B. Oke, kita lanjut contoh ketiga. Mutlak 2X min 1 dikurangi mutlak negatif 2 lebih dari mutlak 1 kurang 4. Ini kan ada dua nilai mutlak tanpa variabel. Jadi ini kita selesaikan dulu. Jadi ini sama aja gini. 2x min 1 mutlak dikurangi mutlak dari negatif 2 berapa? Positif 2 ya. Lebih dari mutlak 1 dikurangi 4 negatif 3. Mutlak 2x kurang 1 dikurangi 2 lebih dari mutlak dari negatif 3 berapa? Ya positif 3 gitu. Jadi mutlak 2x kurang 1 lebih dari kedua ruas kita tambah 2, berarti ini lebih dari 5. Atau banyak yang bilang ini pindah ruas, negatif 2 pindah jadi tambah gitu. 3 tambah 2, 5. Nah, ini sederhana bentuknya. Lihat polanya, ini tandanya lebih dari. Ingat, mutlak X lebih dari A. Penyelesaiannya gimana? X kurang dari negatif A atau X lebih dari positif A. Maka ini kita peroleh, dari sini ini kita peroleh 2x kurang 1 lebih dari negatif 5 atau 2x kurang 1, maaf, ini kurang dari ya. Kurang dari negatif 5 atau 2x kurang 1 lebih dari positif 5. Oke, negatif 1 pindahin jadi 2x kurang dari negatif 5 tambah 1, negatif 4. X kurang dari negatif 4 dibagi 2, negatif 2. Atau, sekarang yang kanannya, 2x lebih dari 5 tambah 1, 6. X lebih dari 6 dibagi 2, 3. Ini jawabannya. X kurang dari negatif 2 atau X lebih dari 3. Jawabannya C. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 4. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan mutlak 2x min 3 lebih dari mutlak x min 8. Gini, kalau ada pertidaksamaan A lebih dari B, di mana A dan B-nya positif, maka ini berlaku A kuadrat lebih dari B kuadrat dengan syarat kedua ruas positif ya. Nah, kebetulan untuk mutlak kan dia pasti lebih dari sama dengan 0, jadi ini bisa kita kuadratkan. Jadi kalau kita punya mutlak A lebih dari mutlak B, maka ini berlaku mutlak A kuadrat lebih dari sama dengan mutlak B kuadrat. Kemudian ingat juga sifat bahwa nilai mutlak dikuadratkan itu sama aja dengan nilai tersebut dikuadratkan gitu.
mutlak A kuadrat itu sama aja dengan A kuadrat. Jadi ini sama aja dengan A kuadrat lebih dari B kuadrat. Maka A kuadrat dikurangi B kuadrat lebih dari 0. Maka A plus B, A min B lebih dari 0. Gitu. Jadi dari sini kita dapat polanya. Kalau ada mutlak A lebih dari mutlak B, maka penyelesaiannya adalah A plus B kali A min B lebih dari 0. Jadi kalau di sini kurang dari, berarti di sini kalian tinggal ganti aja kurang dari gitu ya. Nah, ini prosesnya. Nah, maka pertidaksamaan ini 2x kalau ini kita anggap sebagai A dan I kita anggap sebagai B, masukkan aja ke pola ini. A tambah B, A kurang B, maka kita dapat 2x min 3 ditambah x min 8 dikali 2x min 3 dikurangi x min 8. Tandanya apa? Lebih dari 0. 2x ditambah x, 3x ya. Negatif 8 negatif 3 dikurangi 8, negatif 11. 2x dikurangi x, x negatif 3 dikurangi negatif 8, positif 5, lebih dari 0. Titik kritis, pembuat nolnya berapa? X sama dengan 11/3, yang 11 ini pembuat nolnya X sama dengan negatif 5. Kita buat garis bilangan, negatif 5 dan 11/3. Kita coba, di sini ada 3 daerah ya, daerah 1, 2, 3 gitu. Kita coba daerah tengah, ambil salah satu angka buat ngecek tanda. Kita ambil 0 misalnya. 0, 3 kali 0, 0 dikurangi 11, di sini negatif. 0 tambah 5 positif kan, negatif kali positif, positif, berarti dari sini positif. Positif kali negatif, negatif. Daerah sini negatif, berarti ini positif, ini positif. Sementara kita kan nyari lebih dari 0. Lebih dari 0 artinya daerah positif. Jadi dari 11/3 ke kanan, dari negatif 5 ke kiri gitu. Jadi kalau gitu jawabannya gimana? X dari negatif 5 ke kiri kurang dari negatif 5. Atau dari 11/3 ke kanan, X-nya lebih dari 11/3. Ini jawabannya. Ada nggak? Kurang dari negatif 5 atau X lebih dari 11/3. Jawabannya D. Oke, sekarang kita lanjut contoh soal kelima. 3 kali mutlak X tambah 3 kurang dari sama dengan mutlak X kurang 3. Ini kan kedua ruas jelas positif ya. Maka bisa kita selesaikan dengan mengkuadratkan kedua ruas. Oke. Jadi polanya gini. Kalau ada K mutlak A kurang dari sama dengan mutlak B, kita kuadratkan kedua ruas, maka ini sama aja dengan KA kuadrat kurang dari sama dengan B kuadrat. Jadi KA kuadrat dikurangi B kuadrat kurang dari sama dengan 0. Maka kita peroleh KA plus B kali KA min B kurang dari sama dengan 0. Ini polanya. Oke. Jadi bentuk ini anggap K-nya 3, ini A, ini B. Maka ini akan kita peroleh KA. KA itu berarti ini kaliin ya, 3 kali X, 3 kali 3 gitu. Berapa? Ini sama aja dengan mutlak 3 kali X, 3X tambah 9 kuadrat kurang dari sama dengan X min 3 kuadrat gitu. Nah, sekarang ini akan menjadi 3X tambah 9 ditambah bagian sini X kurang 3, kemudian 3X min 9 dikurangi X kurang 3 kurang dari sama dengan 0. Yang kiri 3X ditambah X, 4X 9 dikurangi 3 tambah 6. Ini berapa? 3X dikurangi X, 2X negatif 9 dikurangi negatif 3. Oh ya, ini tambah ya. Positif 9 dikurangi negatif 3. Berapa?
12. Kurang dari sama dengan 0. Kita peroleh pembuat nolnya, titik kritisnya adalah X sama dengan negatif 6/4 atau X sama dengan negatif 3/2. Yang sebelah sini X sama dengan negatif 12/2, negatif 6. Kalau kita buat garis bilangannya pakai sama dengan ya, negatif 6, negatif 3/2. Kita coba pakai 0 kan ada daerah sini. 0, oh ini positif kali positif, daerah 0 positif. Ini negatif, ini positif. Sementara yang kita cari adalah kurang dari sama dengan 0, berarti negatif. Ini jawabannya. Ya, X kurang dari sama dengan negatif 3/2, X-nya lebih dari sama dengan negatif 6. Negatif 3/2 itu sama aja dengan negatif 1/2 ya. X kurang dari sama dengan negatif 1/2 lebih dari sama dengan negatif 6. Ada nggak? Jawabannya B. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh nomor 6. Pertidaksamaan mutlak 2x min 1 per x tambah 5 kurang dari sama dengan 3. Ayo, bagaimana ide menyelesaikan soal ini? Ayo, gimana? Nah, bisa aja gini kan, tandanya kurang dari. Mungkin aja kalian bisa ngerjainnya kayak gini. 2x min 1 per x tambah 5 kurang dari sama dengan 3 kurang negatif 3. Bisa ya. Tapi masalahnya di sini masih ada pecahan, tentunya akan ribet nantinya. Kita gunakan salah satu sifat dari nilai mutlak. Mutlak A per B ini sama aja dengan mutlak A per mutlak B. Ini ya, ini sifat dari nilai mutlak. Jadi nilai mutlak ini bisa kita tulis mutlak 2x min 1 per mutlak x tambah 5 gitu. Kurang dari sama dengan 3. Nah, karena penyebut ini positif, berarti gak masalah kalau kita pindahin ke sini. Artinya kedua ruas kita kali dengan mutlak x tambah 5 gitu. Ya. Tapi pastikan kalau kalian mau ngali ini, kalau banyak yang bilang kali silang gitu. Kalau kalian mau melakukan proses ini, pastikan ini nilainya positif. Jadi gini, kalau misalnya 2x tambah 3/4 kurang dari sama dengan 5, ya boleh aja ini kali 4 gitu. Kalau pertidaksamaan pun. Karena ini udah jelas nilainya positif, jadi nggak akan ngerubah tanda. Dan ini pun nilai mutlak jelas positif, di mana X-nya tidak sama dengan negatif 5. Ini boleh kalian kaliin. Jadi pertidaksamaannya akan menjadi mutlak 2x min 1 kurang dari sama dengan 3 kali mutlak x tambah 5. Gitu ya. Nah, sekarang kita lakukan proses kayak soal sebelumnya. Ini akan menjadi 2x min 1 ditambah, ini kaliin 3x, 3 kali 5, 15. Bersan tandanya tambah. Sekarang kita tandanya kurang. 2x min 1 dikurangi 3 kali x, 3x, 3 kali 5, 15. Ya. Bentar, ini nggak cukup. Oke, kita geser. Tandanya apa? Kurang dari. Kurang dari sama dengan 0 berarti. Mutlak 2x ditambah 3x berapa? 5x negatif 1 ditambah 15 ditambah 14. Yang sebelah sini 2x dikurangi 3x negatif x. Negatif 1 dikurangi 15 negatif 16 kurang dari sama dengan 0. Ini boleh kita tulis 5x tambah 14. Ini kita keluarkan negatifnya. Negatif x tambah 16 kurang dari sama dengan 0. Biar tanda negatif ini hilang, berarti harus kita kali dengan
negatif 1. 5x tambah 14, x tambah 16. Kalau kali negatif per tidak samaan itu kan berubah, maka akan menjadi lebih dari sama dengan 0. Ini pembuat nolnya berapa? X sama dengan negatif 14 per 5. Ini titik kritisnya. Yang ini X sama dengan negatif 16. Kita buat garis bilangannya. Ini negatif 16 berarti ya. Ini negatif 14 per 5. 0 berarti kan ada di sebelah sini kan. Kalau kita masukin 0, ini positif, ini positif. Oh, berarti di sini positif. Ini negatif, ini positif. Sementara yang kita cari adalah lebih dari sama dengan 0. Berarti kan yang positif. Ya, dari negatif 14 per 5 ke kanan, dari negatif 16 ke kiri. Jadi jawabannya, dari negatif 16 ke kiri, X-nya kurang dari sama dengan negatif 16. Atau dari negatif 14 per 5 ke kanan, X-nya lebih dari sama dengan negatif 14 per 5. Nah, ini penyelesaiannya. Ada nggak? X kurang dari sama dengan negatif 16 atau X lebih dari sama dengan negatif 14 per 5. Jawabannya A. Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 7. Nilai X yang memenuhi mutlak 3 tambah 7 per X lebih dari 1 adalah... Perhatikan di sini variabel X sebagai penyebut pecahan. Jadi kita ubah dulu pertidaksamaannya. Pertidaksamaan itu akan sama aja dengan gini. 3 tambah 7X berarti ini 3X tambah 7 ya. 3X tambah 7 per X lebih dari 1. Atau sama aja gini, mutlak 3X tambah 7 per mutlak X lebih dari 1. Nah, yang penyebutnya ini kan jelas positif, jadi nggak apa-apa kalau kita kaliin gitu. Ya, mutlak X. Jadi ini sekarang kita peroleh 3X tambah 7 lebih dari 1 kali mutlak X. X. Oke, kita lakukan cara yang sama dengan contoh sebelumnya. Jadi ini 3X tambah 7 tambah yang kanannya apa? X. Kemudian 3X tambah 7 yang kanannya min X. Dikurangi X. Ini tambah, ini kurang. Lebih dari 0. 3X tambah X. 4X tambah 7. Ini 3X dikurangi X. 2X tambah 7 lebih dari 0. Titik kritisnya pembuat nolnya X sama dengan negatif 7 per 4. Dan X sama dengan negatif 7 per 2. Oke, kita buat garis bilangannya. Interval terbuka ya, nggak pakai sama dengan. Negatif 7 per 4 dan negatif 7 per 2. Negatif 7 per 2. Negatif 7 per 2, negatif 7 per 4. Saya cek pakai 0, 0 ada di daerah kanan, daerah sini. Ini positif, ini positif. Ini positif, negatif, positif. Yang kita cari adalah lebih dari 0, berarti kita ambil yang positif. Dari negatif 7 per 4 ke kanan, dari negatif 7 per 2 ke kiri. Maka jawabannya X kurang dari negatif 7 per 2 atau X lebih dari negatif 7 per 4, di mana X-nya nggak boleh 0. Kenapa X-nya nggak boleh 0? Karena kalau 0, X-nya 0, nanti kan penyebutnya 0. Akan tidak terdefinisi gitu. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Oke, sekarang kita lanjut contoh soal nomor 8. Mutlak X kuadrat min 2X min 1 dikurangi 2 kurang dari 0. Pertidaksamaan ini bisa kita ubah menjadi mutlak X kuadrat min 2X min 1 kurang dari negatif 2-nya ke kanan kurang dari 2. Oke, sekarang kita gunakan ini. Kalau mutlak X kurang dari A itu kan penyelesaiannya negatif A kurang dari X kurang dari positif A. Jadi dari sini maka ini penyelesaiannya adalah negatif 2 kurang dari negatif 2 kurang dari X kuadrat min 2X min 1 kurang dari 2. Ini artinya kalau kita pecah, kita bagi, ini sama aja gini.
negatif 2 kurang dari X kuadrat min 2X min 1 dan X kuadrat min 2X min 1 kurang dari 2. Ngerti kan? Sebelah sini dan sebelah sini. Gitu. Nah, kita selesaikan dulu yang sebelah kirinya. Negatif 2 kurang dari X kuadrat min 2X min 1. Ini sama aja gini. X kuadrat min 2X min 1 lebih dari negatif 2. Ngerti nggak? Negatif 2 kurang dari ini, berarti ini kurang lebih dari negatif 2 gitu. X kuadrat min 2X negatif 2 pindahkan jadi tambah 2, negatif 1 tambah 2 berarti tambah 1, lebih dari 0. X kuadrat min 2X tambah 1 itu sama aja dengan X min 1 kuadrat, lebih dari 0. Berarti X min 1 lebih dari 0, maka X-nya harus lebih dari positif 1. Oke, ini penyelesaian yang sebelah kiri. Sekarang yang sebelah kanannya. X kuadrat min 2X min 1 kurang dari 2. X kuadrat min 2X 2 pindah jadi min 2, berarti negatif 1 dikurangi 2, negatif 3 kurang dari 0. Ini kita faktorkan. X min 3X plus 1 kurang dari 0. Pembuat nolnya 3 dan negatif 1. Negatif 1 dan 3. Kalau 0 negatif ya, ini positif, ini positif. Kita nyari yang kurang dari gini. Nah, secara logika matematika, dua pernyataan P dan Q ini akan bernilai benar jika dua-duanya benar. Benar dan benar, maka kesimpulannya nanti benar. Ngerti ya? Di logika matematika. Jadi ini penyelesaiannya itu akan benar jika dua-duanya benar. Jadi pertidasamaan yang pertama dan pertidasamaan yang kedua ini harus terpenuhi, ya. Oke, pernyataan pertama itu akan bernilai benar jika X-nya lebih dari 1. Lebih dari 1. Sementara pernyataan kedua itu bernilai benar jika nilai X-nya itu ada di antara negatif 1 dan 3. Negatif 1 dan 3. Berarti dua-duanya harus terpenuhi. Maka mana penyelesaiannya? Ya, yang ini. Ya, jadi kalau X-nya ada di antara 1 dan 3, maka kedua pernyataan ini terpenuhi. Dua-duanya akan benar. Maka pertidasamaan ini akan bernilai benar. Jadi jawabannya apa? X-nya kurang dari 3, X lebih dari 1. Daerah sini. Ada nggak? X lebih dari 1 kurang dari 3, maka jawabannya A.